Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelda Yulisa. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang penggerakan dan pengendalian. Materi yang dibahas yaitu pengertian menggerakkan, fungsi menggerakkan, prinsip-prinsip SDM, pengertian pengendalian, fungsi pengendalian, bentuk-bentuk pengendalian, dan proses pengendalian. Yang pertama yaitu pengertian penggerakan. Kegiatan organisasian sangat ditentukan oleh sejauh mana unsur manusia dapat mendayagunakan seluruh unsur-unsur lainnya serta mampu melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan yakni bagian dari proses pengarahan dari pimpinan kepada karyawan agar dapat mempunyai prestasi kerja menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Prinsip-prinsip SDM yaitu yang pertama prinsip kemanusiaan, yang kedua prinsip demokrasi, yang ketiga prinsip direct man is direct place, yang keempat prinsip equal for equal work, yang kelima prinsip kesatuan arah, yang keenam prinsip kesatuan komando, yang ketujuh prinsip efisiensi, yang kedelapan prinsip efektivitas, yang kesembilan prinsip produktivitas kerja, 10 prinsip disiplin, yang ke-11 prinsip wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian. Bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Selanjutnya yaitu fungsi controlling. Yang pertama, controlling adalah proses memonitor aktivitas, memastikan apakah telah tercapai sasaran yang telah direncanakan semula dan koreksi signifikan telah dilakukan untuk memperbaiki deviasi yang terjadi. Yang kedua yaitu controlling adalah fungsi manajemen untuk mengukur dan mengoreksi kinerja, melihat apa manajemen telah mencapai sasaran yang direncanakan untuk dicapai. Yang ketiga yaitu controlling adalah suatu proses di mana manajer memonitor dan menjalankan efisiensi dan efektivitas perusahaan dan seluruh anggota organisasi, mengarahkan aktivitas mencapai sasaran organisasi. Yang keempat, controlling adalah proses mengukur kemajuan kinerja mencapai sasaran manajer. Yang kelima, fungsi controlling terdiri dari aktivitas dan keputusan manajer, memastikan aktual mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengendalian. Yang pertama, pengendalian preventif, yaitu jenis pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah pengendalian sosial preventif yang merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Yang kedua, pengendalian represif, yaitu jenis pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kedua adalah pengendalian sosial represif yang merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat setelah adanya terjadi perilaku menyimpang di masyarakat. Yang ketiga, pengendalian formal, jenis pengendalian sosial berdasarkan petugas pelaksanaannya. Yang pertama adalah pengendalian formal yang biasanya dilakukan oleh berbagai lembaga resmi yang mencanangkan peraturan serta nilai dan norma secara resmi di dalam sebuah lingkungan yang ada. Yang keempat, pengendalian informal, yaitu jenis pengendalian sosial berdasarkan petugas pelaksanaan. Yang kedua adalah pengendalian informal yang biasanya dibuat dalam sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sifat tidak resmi serta peraturan ataupun nilai yang norma yang ada tidak tertulis. Yang kelima, pengendalian kuratif, jenis pengendalian berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah pengendalian sosial kuratif yang merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan serta
penyembuhan kepada perilaku penyimpangan sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Yang keenam, pengendalian partisipatif. Jenis pengendalian sosial berdasarkan sifat. Yang kedua adalah pengendalian sosial partisipatif yang merupakan bentuk pengendalian sosial. Dan yang terakhir yaitu proses pengendalian. Yang pertama, mengidentifikasikan strategi dan tujuan. Yang kedua, penyusunan program. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Keempat, kegiatan dan pengumpulan realisasi prestasi. Yang kelima, pengukuran prestasi. Yang keenam, analisis dan pelaporan. Yang ketujuh, tindakan koreksi. Dan yang terakhir yaitu tindakan lanjutan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.